Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Peristiwa tawuran 2 kelompok pemuda di kota Palembang beredar luas di media sosial. Aksi tawuran ini membuat warga sekitar resah. Jalan di Desa Sri Alam Ogan Ilir amblas sepanjang 70 meter menyusul hujan deras selama 2 hari di kawasan tersebut. Berawal dari hobi, seorang pemuda di kota Palembang sukses meraup jutaan rupiah dari membuat rambu-rambu lalu lintas berbahan aluminium. Jalan di Desa Sri Alam Ogan Ilir amblas sepanjang 70 meter menyusul hujan deras selama 2 hari di kawasan tersebut. Beginilah kondisi jalan amblas sepanjang 70 meter dengan kedalaman 35 meter yang berada di Desa Sri Alam, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Sebelum kejadian, di kawasan jalan yang menghubungkan Desa Sri Alam dengan Desa Tanjung Raja ini diguyur hujan lebat selama 2 hari. Warga khawatir jika hujan datang lagi, jalan yang amblas akan semakin melebar hingga mendekati bibir Sungai Ogan. Kondisi tersebut akan membuat akses jalan terputus, mengingat banyak kendaraan yang melintas. Padahal jalan ini merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan Desa Sri Alam ke ibu kota Kabupaten Indralaya. Khawatir longsor lebih dalam lagi. Bahaya agak dalam. Ya, harapan kita mudah-mudahan diperhatikan, merasa memiliki lah. Untuk Desa Sedalam yang dulu kan terkenal dulu kan hebat, tapi sekarang sudah pandang orang lagi di dalam. Amblasnya jalan di desa ini bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya pada 11 Maret 2022 lalu pernah amblas hingga merusak satu rumah warga. Sayangnya musibah yang terjadi tidak mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk segera dilakukan perbaikan jalan yang rawan amblas. Dedi Ransa melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendi mencanangkan gerakan revolusi mental dan penanaman pohon di Palembang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi bersama pengurus daerah Muhammadiyah Kota Palembang melakukan penanaman pohon di SMU Muhammadiyah di Kecamatan Gandus. Pada kesempatan tersebut, Muhadjir menyebutkan salah satu bentuk revolusi mental adalah dengan menanam pohon sebagai bagian dari upaya ikut menahan terjadinya pemanasan global. Salah satu yang kita canangkan adalah gerakan menanam 10 juta pohon. Kalau bisa setiap kabupaten jatahnya 10 juta ditanam pohon. Dan pohonnya tidak harus pohon lindung, tapi bisa juga pohon produktif, terutama untuk pohon yang berbuah. Ini adalah merupakan bagian dari upaya kita untuk ikut menahan terjadinya pemanasan global. Karena itu kita harus merubah mental rakyat Indonesia ini jadi mental suka menebang, suka membakar hutan, menjadi mental suka menanam. Kita untuk revolusi mental, selain mengikuti program pemerintah, kita juga sudah ada sejak awal, sejak Kiai Dahlan, itu dengan memajukan sekolah, dengan ciri khas utamanya adalah pendidikan Al-Islam, Muhammadiyah dan Bahasa Arab. Tadi disinggung oleh Pak Menteri terkait dengan kurikulum ISMUBA, kependekannya gitu. Al-Islam, Muhammadiyah dan Bahasa Arab, sekarang tambah Al-Quran begitu. Dan situ sudah include revolusi mental, tinggal mungkin peningkatan penajaman saja. Mustafa menambahkan, Muhammadiyah mendukung gerakan revolusi mental yang dicanangkan pemerintah. Dan sebenarnya revolusi mental telah dilakukan Muhammadiyah sejak Kiai Ahmad Dahlan dan terus dilakukan dengan peningkatan dan penajaman hingga saat ini. Yanwar Ikram melaporkan dari Palembang. Berawal dari hobi, seorang pria di kota Palembang sukses meraup jutaan rupiah dari membuat kerajinan rambu-rambu lalu lintas. Pelanggan datang dari dalam dan luar kota Palembang.
Sudah 9 tahun Muhammad Edi Munandar menekuni profesi sebagai pembuat papan penunjuk arah dan rambu-rambu lalu lintas berbahan aluminium. Melalui tangan kreatifnya, bahan aluminium tersebut dibentuk sedemikian rupa menjadi sesuatu yang bernilai. Bahkan hampir setiap hari Edi kebanjiran pesanan dari para pelanggannya. Keterampilan Edi didapat saat bekerja di sebuah perusahaan periklanan di kota Palembang. Untuk membuat sebuah papan petunjuk ataupun rambu lalu lintas dibutuhkan 2 sampai dengan 4 hari. Menurut Edi, usaha kerajinan yang dimulai pada tahun 2012 awalnya hanya sekedar coba-coba untuk menyalurkan hobinya. Otodidak dari pengalaman dan juga mungkin ada lihat-lihat teman cara pekerjaannya, kemudian saya latih di rumah. Seiring berjalannya waktu, usaha Edi terus berkembang. Bahkan pelanggannya terus bertambah, baik dari dalam maupun luar kota Palembang. Kita pesen warning sign, biasanya sih warning sign ya. Karena ini udah langganan lama, mitra saya udah dari 2-3 tahun yang lalu lah, kita udah berlangganan dengan Sriwijaya Grafika. Hasilnya gimana Pak? Sejauh ini Pak, yang membedakan dia sama yang lain itu memang karena layanan pengguna jualnya Pak ya. Kadang kita, karena lokasi, saya kan kirim juga ke Lahap, ke Musi, Banyuasin. Kadang di jalan kita terkendala, di perjalanan kadang ada yang terkelupas sedikit atau ada yang stikernya robek sedikit. Nah itu biasanya Sriwijaya Grafika mau perbaikin itu. Dan kita... Produk yang dijual mulai dari harga 100.000 hingga 10 juta rupiah. Tergantung dari bentuk dan ukuran yang dibuat. Dengan pemasaran di wilayah Sumatera Selatan dan sebagian Pulau Jawa, omset pendapatan Edi kini mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.